Shalom Jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Happy Sunday. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita puji dan pujikan. Amin. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Jemaat Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, bersukacita, ada dalam damai sejahtera karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di ibadah GBI Ebenezer melalui channel YouTube GBI Ebenezer Official seperti saat ini. Kami dengan senang menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan doa, kami hamba-hamba Tuhan akan dengan tangan terbuka siap melayani Bapak Ibu sekalian, dan dapat menghubungi nomor hotline gereja, dan kami semua akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyediakan anggur dan roti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Apabila Bapak Ibu Saudari sekalian tidak memiliki anggur perjamuan, Bapak Ibu dapat menyediakan teh, sirup, atau minuman perasa anggur lainnya. Dan roti perjamuan dapat menggunakan potongan roti kecil, biskuit, atau cracker. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami kembali bersama-sama bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman dimanapun kami masing-masing berada. Dalam situasi seperti ini kami mau terus datang kepada Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengadakan ibadah hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Gembala sidang kami Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi menyertai hamba-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami umat-Mu yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Ibu Fiona Pais yang akan memimpin pujian, tim musik, sound system, multimedia, bahkan semua yang mengambil bagian sehingga terlaksananya ibadah online ini. Kami percaya berkat Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu, berkat Tuhan atas setiap hamba-hamba-Mu menjadi bagian hamba-hamba-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan pun dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang berpikulan berat mendapatkan kelegaan. Mereka yang rusak Tuhan pulihkan, mereka yang membutuhkan jodoh Tuhan buka jalan berikan jodoh, yang mereka membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan Yesus sendiri akan menyediakan pekerjaan bagi mereka. Berikan hikmat kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan dalam ibadah kali ini, biarlah menjadi peringatan bagi setiap kami. Kami mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib.
korban grafirat yang dahsyat luar biasa sebagai korban tebusan bagi setiap kami, sehingga kami memperoleh hidup dan hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan rangkaian ibadah dan perjamuan kali ini di dalam satu nama yang dahsyat luar biasa. Dari awal, pertengahan sampai selesainya hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, happy Sunday, Ebenezer family. Mari kita puji dan tinggikan Tuhan kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You
the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, my God, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hey, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Bapa, tolong supaya setiap kami selalu percaya kepada Tuhan. Hati kami selalu tertuju kepada Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan secara fisik, yang dirawat di rumah sakit, terpapar COVID-19. Tapi kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami berdoa Bapa, bila setiap kami mendengar firman Tuhan, percayakan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya Tuhan memberikan kami jalan keluar dan kemenangan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk sekalian. Kita masuki bulan yang baru dan saya percaya saudara di bulan yang baru ini Tuhan tetap menolong kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan. Dalam bulan ini saudara, saya berdoa bersama dengan istri, kami menemukan sebuah tema yang khusus di bulan ini. Kami akan bicara, atau saya akan menyampaikan firman Tuhan, saudara, bicara tentang mengatasi kekhawatiran, no worries. Yang saya bacakan, saudara, dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-7, Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-7 berkata, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22 berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah survei membuktikan salah satu masalah terbesar ketika orang mengalami yang disebut dengan situasi pandemi COVID-19. Bukan hanya orang terpapar COVID-19 atau virus ini, saudara, yang membuat seseorang, saudara, harus menjalani isolasi mandiri, harus dirawat secara khusus, dan kita tahu, saudara, ini masalah sangat serius dihadapi oleh dunia ini. Tetapi, saudara, hasil survei yang diadakan dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah bulan Mei 2021 yang namanya anxiety, depression, and stress itu terjadi selama pandemi COVID-19. Ini hasil survei sosial ditemukan bahwa salah satu masalah terbesar manusia menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 adalah stres, kecemasan, kekhawatiran, anxiety, worry dalam kehidupannya. Saya membaca juga saudara hasil penelitian dari kampus Universitas Airlangga Surabaya menemukan bahwa waktu yang lalu mereka bikin suatu survei di Indonesia secara khusus bahwa gangguan kecemasan masyarakat Indonesia terjadi selama pandemi COVID-19. Hasilnya menarik, saudara. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang lebih tua cenderung jarang mengalami tingkat gangguan kecemasan yang tinggi selama pandemi ini. Jadi ternyata, saudara, orang-orang yang lebih berumur, lebih dewasa, lebih mampu menghadapi yang namanya kecemasan, ya, atau kekhawatiran, ya, stres, depresi di tengah-tengah pandemi ini. Para ahli dalam bidang kejiwaan menemukan kenapa? Karena orang yang lebih tua tuh biasanya sudah punya pengalaman, sudah biasa menghadapi banyak tantangan masalah dalam hidup sehingga terlatih menghadapi situasi yang sulit. Beda dengan anak-anak muda, beda dengan orang-orang muda yang masih hijau, belum punya banyak pengalaman sehingga ketika harus tinggal di rumah, belajar di rumah, kuliah di rumah, bahkan bekerja di rumah, orang-orang muda banyak yang stres, banyak yang mengalami depresi, banyak yang mengalami kecemasan. Dibandingkan juga antara pria dengan wanita, ternyata laki-laki memiliki kemungkinan yang lebih rendah mengalami gangguan kecemasan pada level sedang hingga tinggi dibandingkan perempuan. Jadi hasil survei ini mau mengatakan bahwa yang namanya laki-laki lebih tahan menghadapi situasi yang sulit dalam masa pandemi ini. Laki-laki memiliki katanya level kecemasan, ya, level gangguan kejiwaan lebih rendah dibandingkan perempuan. Mungkin katanya wanita itu lebih main dengan perasaan. Ya kan, kalau wanita kan punya lagu feeling, mulai dari feeling, akhirnya
apa ya saudara. Jadi banyak saudara wanita sekarang banyak yang stres. Jadi suami-suami tolong ya perhatikan istri, sering disayang-sayang, sering ditanya, "Mam, masalahnya apa? Mah, masalahnya apa?" Ya nggak, karena ada banyak suami ya dalam keadaan yang seperti begini, keuangan yang terbatas, kasih uang belanja sama istri. "Mah, cukup ya, 1 bulan 50.000 dikasih." Istrinya berkata, "Cukup." Akhirnya istrinya pergi ya, bukan beli sayuran, bukan beli makanan, beli kalender. Ini cukup buat sebulan. Jadi ternyata saudara banyak suami kurang memahami perasaan istri. Saudara, mengapa orang percaya? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Ini yang akan kita bahas. Ini yang kita bicarakan berdasarkan firman Tuhan. Kenapa orang percaya? Kenapa orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus? Mengapa orang-orang yang meyakini Yesus Kristus Tuhan, penolong dalam kehidupannya tidak boleh dikuasai oleh yang namanya kecemasan atau kekhawatiran? Saudara, alasan yang pertama karena kekhawatiran mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Kekhawatiran mempengaruhi pertumbuhan iman seseorang. Dalam Matius 13 ayat yang kedua dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia ini. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kalau kita baca dalam Matius pasal 13 mulai ayat yang keempat kita menemukan ada perumpamaan tentang benih, yaitu firman yang ditabur di tempat-tempat yang berbeda. Ini sebuah perumpamaan yang sangat terkenal. Di dalam Matius 13 ayat yang keempat, Tuhan Yesus mengatakan ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di tengah semak duri dan jatuh di tanah yang baik. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan gambaran ada yang jatuh di tengah semak duri, saudara, maksudnya apa? Ternyata maksudnya adalah ketika benih firman Tuhan itu ditabur. Dia bertumbuh, saudara. Bertumbuh, tapi tidak lama. Kenapa? Karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, ini gambarannya apa? Bahwa ternyata kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan membuat seseorang tidak bisa bertumbuh imannya. Karena kalau kita bicara tentang pertumbuhan iman, itu bicara tentang firman Tuhan yang membuat seorang memiliki pertumbuhan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, iman kita tidak bertumbuh. Walaupun kita mungkin sudah dengar firman Tuhan, mungkin juga kita sudah mendengar ya berbagai macam khotbah yang luar biasa. Ada orang saudara yang sekarang hari Minggu itu dengar khotbah bisa 3, 4 kali, 5 kali. Karena kenapa? Hanya tinggal buka saja di handphone. Dia bisa ikut ibadah, baik yang dalam negeri, luar negeri, setengah negeri, ayam negeri, saudara. Luar biasa. Tapi kenapa saudara imannya tidak bertumbuh? Karena setelah mendengar firman, setelah dia mendengar taburan firman Tuhan, yang terjadi adalah apa saudara? Imannya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena firman itu jatuh di tengah semak duri. Dihimpit oleh apa saudara? Oleh yang namanya kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Saudara, perhatikan ungkapan ini di Tuhan Yesus. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Nah, di dalam gramatika bahasa Yunani kata dan, kai itu seringkali mengkaitkan dua kata benda yang sebenarnya memiliki satu kesatuan. Jadi dengan kata lain saudara, ketika Tuhan katakan tentang kekhawatiran dunia ini, itu dikaitkan dengan tipu daya kekayaan. Jadi artinya apa saudara? Orang seringkali saudara hidup di dalam kekhawatiran karena yang namanya kekayaan, karena yang namanya materi. Orang seringkali khawatir saudara karena berkaitan dengan yang namanya keuangannya, dengan yang namanya masalah pekerjaan, dengan berkaitan saudara dengan masalah-masalah yang bersifat lahiriah. Survei di Amerika Serikat saudara menunjukkan lebih dari setengah orang-orang dewasa di Amerika Serikat dinyatakan bahwa mereka khawatir dalam masalah apa? Pekerjaan dan masalah keuangan. Itu yang terjadi saudara. Ini menyebabkan ada banyak orang saudara di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini mengalami kecemasan, mengalami gangguan kejiwaan. Sebuah survei di Indonesia saudara mengatakan bahwa COVID-19 pandemik ini menyebabkan orang menderita gangguan jiwa yang meningkat dengan signifikan. Akibat pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Karena kenapa? Karena aktivitas perekonomian dan pekerjaannya terhenti. Makanya pemerintah kita harus pakai istilah gas dan rem.
di masa pandemik. Kenapa saudara? Karena ternyata di tengah pandemik ini saudara, kita harus hati-hati katanya membuat kebijakan. Ada yang berkata kita harus lockdown. Ada yang mendesak, ada yang bikin petisi, harus lockdown. Saudara, banyak yang tidak tahu bahwa kalau kita bikin lockdown di Indonesia, kita bisa runtuh ekonomi kita. Sudah tahu saat ini kita punya hutang luar negeri yang katanya sudah tembus 6.000 triliun. Kita menjadi salah satu negara yang penghutang terbesar di dunia. Kenapa saudara? Karena ini masalah pandemik. Jadi saudara, yang namanya kekayaan, Cien, fulus, have and health money, buat orang bisa cemas. Tuhan Yesus sudah mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Your heart will always be where your treasure is. Saudara, Tuhan Yesus membandingkan menyembah Allah dan menyembah Mammon. Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi, atau dulo bahasa Yunani, kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon dari bahasa Aram Mammona. Mammona itu artinya kekayaan. Cien, fulus, have and health money. Mengapa kita tidak boleh dikuasai kekhawatiran? Karena ketika kekhawatiran yang disebabkan dengan masalah ekonomi, yang berkaitan dengan masalah keuangan kita, masalah kebutuhan kita sehari-hari, membuat kita saudara bisa jadi cemas, bisa jadi khawatir. Dan itu membuat firman yang kita dengar tidak bisa bertumbuh saudara. Ada lagu yang berkata, apa yang dicari orang? Uang. Boleh saya nyanyi saudara? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang. Ini improvisasi saya saudara ya, kalau saya nyanyi lagu ini. Bukan Tuhan Yesus. Akibatnya ada banyak orang saudara dikuasai dengan yang namanya kecemasan. Kalau begitu Pak, kita gak boleh punya namanya materi. Kita gak boleh punya namanya kekayaan. Kalau gitu Pak, kita gak boleh kerja cari uang. Saya tidak mengajarkan konsep asketisme. Konsep asketisme adalah sebuah konsep pemikiran yang mengatakan kalau kita mau rohani, ya, jadi manusia rohani kita baik, kita harus tanggalkan yang namanya hal materi. Tidak, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keuangan kita, tinggalkan materi kita, tinggalkan harta benda kita, dan kita semua pergi ke satu tempat menyendiri, pakai baju putih-putih, tunggu Tuhan Yesus datang. Saya tidak mengatakan demikian, saudara. Tetapi kalau saudara menggantungkan iman saudara atau kenyamanan hidup saudara, atau saudara bisa berkata, kalau saya punya uang dalam jumlah tertentu, maka nyamanlah jiwaku. Itu berbahaya. Makanya ada peringatan dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Not to trust in wealth, to have in God. Orang Amerika punya uang. Hari ini 4 Juli ya, Independence Day-nya orang Amerika. Uang yang bertuliskan in God we trust. Tapi di Amerika ada banyak orang yang cemas. Tingkat depresinya luar biasa di Amerika. Karena tingkat kecemasannya, anxiety, membuat banyak orang stres dan depresi. Kenapa? Karena seperti tadi saya cantumkan hasil survei di Amerika Serikat, banyak orang cemas karena berkaitan dengan masalah pekerjaan, masalah keuangan. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang diucapkan oleh George Muller, ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan di Bristol, Inggris. George Muller berkata, faith ends where worry begins. And worry ends where faith begins. Kalau kita tidak memiliki iman, mulailah yang namanya kekhawatiran. Tapi kalau kita memiliki yang namanya iman, maka kekhawatiran itu akan lenyap. Saya suka menceritakan kisah saudara orang yang namanya Rockefeller, yang kena penyakit aneh, yang divonis saudara, dia bisa hidup umur panjang. Tapi suatu malam saudara, ketika dia divonis oleh dokter, dia bisa sembuh dari penyakitnya. Penyakitnya cukup aneh, bulu matanya semua rontok saudara. Dan dia hanya boleh minum susu dan makan crackers. Bayangkan saudara, bayangkan orang terkaya di dunia yang pernah hidup namanya Rockefeller hanya boleh minum susu, makan crackers. Bukankah kita harus bersyukur? Bukankah kita harus berkata puji Tuhan? Walaupun kita cuma makan menunya 4 sehat, 5 kolesterol. Saudara, Rockefeller berpikir, kalau saya mati malam hari ini 1 sen pun saya tidak bisa bawa
ke dunia berikutnya. I could not take one dime into the next words. Saudara, pemikiran ini membuat dia menjadi orang yang bermurah hati. Karena sebelumnya pelitnya luar biasa. Karena sebelumnya dia tidak pernah nyumbang bagi badan-badan amal. Gak pernah sumbang yang namanya gereja dalam pelayanan. Tidak pernah. Karena dia berpikir uang itu segalanya. Tapi ketika divonis dia tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Rockefeller langsung sadar bahwa uang ini tidak bisa buat dia bisa mengalami satu kehidupan yang kekal. Dia gak bisa bawa tuh uang ke dunia berikutnya, ke dalam kehidupan yang kekal. Kalimat ini saudara yang timbul dalam hatinya membuat dia berubah. Dan akhirnya saudara dia menjadi orang yang mulai bermurah hati. Dia mulai mendirikan badan-badan sosial. Sampai sekarang masih ada Rockefeller Foundation. Dia memberikan uangnya, dananya saudara untuk badan-badan sosial, badan-badan riset. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mulai sembuh. Ternyata dokter katakan dia hanya umur pendek. Tapi dia hidup sampai usia 90-an. Kenapa saudara? Karena dia tidak dikuasai oleh materi, kekayaan. Hidupnya lebih damai sejahtera. Kalau saudara berkata, saya yakin Tuhan yang sesembah adalah Tuhan yang melihara hidupku. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong saudara. Saya tidak tahu keadaan kondisi keuangan saudara. Tapi serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang melihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau seseorang dikuasai oleh kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera. Tidak ada yang namanya shalom. Kata damai sejahtera, bahasa Yunani shalom. Bahasa Yunani irene. Walaupun saya berkata shalom. Walaupun saya berkata kepada saudara irene. Damai sejahtera. Tapi kalau saudara dikuasai kekhawatiran, maka saudara punya masalah dengan emosi saudara. Ada gangguan emosi yang terjadi. Saudara, seringkali pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Pikiran mempengaruhi perasaan. Jadi kalau kita punya perasaan sedang dalam keadaan tidak enak, tidak nyaman, gundah gulana, dikuasai oleh perasaan, emosi yang namanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan, kesepian, itu kan ada pikiran-pikiran yang masuk. Dan fokus pikiran kita saudara, yang membuat kita mengalami gangguan emosi. Karena kenapa saudara? Karena fokus pikiran kita pada kekhawatiran hidup. Yang membuat kita mengalami tekanan, stres, cemas, depresi. Tapi kalau fokus pikiran kita pada kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Bulan lalu saudara saya bicara berdasarkan firman Tuhan tentang doa. Kalau kita fokus pada doa, artinya kita fokus sungguh kepada Tuhan. Maka ada yang namanya damai sejahtera. Apa indikatornya doa yang benar? Saya menyebutkan saudara berdasarkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8. Indikatornya orang berdoa dengan benar adalah apa? Dia mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Sebuah penelitian diadakan. Orang disuruh mendengar, menyaksikan 4 berita buruk dalam waktu 5 menit. 4 berita buruk dalam 5 menit. Orang-orang itu dites. Ditanya, diwawancara, interview. Apa yang terjadi? Terjadi kekhawatiran dan kecemasan. Orang-orang yang mendengar berita buruk ini selama 5 menit. Langsung khawatir. Khawatir apa? Akan menjadi korban kekerasan. Dari berita buruk tersebut. Makanya saudara, dalam masa COVID-19 ini. Ada ungkapan kita harus jaga kesehatan mental. Bukan yang kita tingkatkan imun kita, tapi harus juga iman kita. Karena seringkali saudara ketika kita imannya lemah. Ada yang berkata, Pak, yang paling saya takuti selama masa pandemi adalah membaca buku. Kenapa? Bukankah baca buku itu baik? Buku tabungan saya, Pak. Saya paling takut baca buku tabungan saya. Saudara, jadi artinya apa? Ada banyak orang di tengah-tengah pandemi. Kita saudara mengalami kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus rubah fokus. If you change your focus, you will change your life. Pertanyaan saya kepada saudara adalah apa? Apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini?
Apakah siang malam seperti tadi lagu sekolah minggu yang mengingatkan kita. Kita hanya pikirkan duit. Ya kereta api zaman dulu punya duit, susah, duit, susah. Atau saat ini saudara ketika saudara terpapar COVID-19. Saudara lebih banyak mengkhawatirkan ini saya kena varian apa nih. Varian yang mana saya kena nih. Saudara saat ini punya masalah pekerjaan. Mungkin juga punya masalah anak. Apa itu yang menjadi fokus kita? Bukan berarti kita mengabaikan, mengignore, seakan-akan kita gak punya masalah. Tidak saudara. Masalah tetap kita gumuli, tetapi fokus kita harus kita rubah. Apakah kita fokus pada janji Tuhan? Atau kepada firman Tuhan itu kuasanya ajaib. Saya menyaksikan saudara hari Minggu lalu. Kesaksian dari Ibu Imelda Wiguna. Di ibadah live streaming jam 10. Saudara yang belum mengikuti ibadah FWS. Ya di minggu terakhir bulan Juni. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Ya. Tanggal 26 ya? 26 Juni. Boleh buka di channel YouTube ini saudara. Ya, kesaksian Ibu Imelda Guna. Ibu Imelda ini ya memberikan kesaksian dalam sharing khotbahnya kepada ibu-ibu, tapi sebenarnya ini cocok juga buat kita semua, bapak-bapak, orang-orang muda juga. Ya, bagaimana Ibu Imelda pada waktu mengalami krisis keuangan yang luar biasa, rumahnya hampir disita. Waduh, itu stres yang luar biasa. Tetapi Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Karena Ibu Imelda berlutut di kaki Tuhan. Dia rubah fokus. Sehingga harusnya stres, harusnya depresi. Tapi tetap mengalami kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang ketiga, mengapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran? Karena yang ketiga saudara alasannya, kekhawatiran mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Amsal 12 ayat yang ke-25 berkata, kekhawatiran dalam hati memburukan orang. Jadi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ayat ini seakan-akan seperti sebuah metafora atau sebuah ilustrasi, bukan secara letterlah terjadi. Sepertinya ayat ini hanya menggambarkan bukan sesuatu yang bersifat fisikal. Sesuatu yang tidak dikaitkan antara kekhawatiran dengan keadaan fisik seseorang. Tapi ternyata saudara tidak demikian. Karena jelas Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. A cheerful heart is good medicines. Kalau boleh baca dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Saya pasti pernah dengar lagunya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, John Colbert dalam bukunya mengatakan kalau orang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Orang itu akan mengalami yang namanya penyakit jantung, penyakit mental, kepanikan, depresi, serangan jantung dan fobia. Karena ketika orang mengalami yang namanya anxiety, lihat symptoms of anxiety. Dia sulit saudara, ya tidur, jantung yang berdebar yang berbeda, susah untuk makan, dia merasa kayak cepet capek, gemetar, ya feeling pain ya. Sebuah survei juga di Amerika Serikat dari dokter Alvarez W.C. Alvarez mengatakan 80% penyakit kita saudara. Penyakit perut itu disebabkan oleh masalah bukan masalah organik tapi fungsional. Disebabkan oleh yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Orang sakit perut. Makanya kalau orang itu susah, ya belum pernah ngomong depan orang banyak. Dia bisa mengalami kecemasan, tahu perutnya kagak enak. Saya suka cerita pengalaman saya pertama kali khotbah saudara. Dia dapat orang yang banyak. Dulu saya pelayanan saudara di sebuah daerah namanya Desa Beranjangan. Ya di Manis Renggo itu jemaatnya cuma 5-6 orang. Suatu kali saudara saya diundang ke kota Jogja. Ya Manis Renggo itu di belakang yang Candi Prambanan. Kurang lebih 13 km di belakang Candi Prambanan. Ya saya ingat dulu saya pelayanan di sana. Saudara jemaatnya cuma 5 orang. Saya main gitar sendiri, saya khotbah sendiri, ambil kolektif sendiri gitu ya. Jadi cuma 5 orang doang ya jemaatnya. Satu keluarga kadang-kadang ada yang juga datang. Ya gak banyak, gak lebih dari 10 orang. Saya diundang saudara. Di kota Jogja, khotbah di tengah-tengah kebaktian pemuda. Nah kota Jogja itu kan kota pelajar, kota mahasiswa. Jadi anak mudanya banyak. Ketika saya datang saudara ke gereja itu. Di tengah kota Jogja. Wah saya lihat anak mudanya 100 orang lebih. Saya biasa khotbah buat 5 orang.
Sekarang khotbah buat 100 orang lebih. Yang terjadi adalah apa saudara? Saya mulai cemas, khawatir, worry. Dan yang membuat saya agak heran adalah apa saudara? Ketika saya ikut puji-pujian nyanyi, itu rasanya pengen ke belakang terus. Jadi betul saudara. Ya, orang kalau cemas itu perutnya jadi gak enak. Ya, ada bahasa Inggris punya ungkapan dalam bahasa Inggris, there is a butterfly in my stomach. Ya, ada kufu-kufu di dalam perutku. Saudara, survei di Amerika Serikat mengatakan lebih banyak orang mengunjungi dokter karena mengalami kecemasan daripada flu and pilek. Kalau saudara mengalami kecemasan saat ini, imun saudara turun. Di tengah-tengah pandemi saudara gak boleh cemas, karena nanti imun saudara turun. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata pengertian itu sesuatu yang kita pahami berdasarkan panca indera kita. Pengertian manusia ada 2 kata penting, saudara. Apa itu? Limited and complicated. Limited and complicated. Maksudnya apa saudara? Nih saya kasih contoh. Ada seorang anak muda naik kereta, ingin seorang bapak. Nah bapak ini rupanya dikuasai oleh kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Anak muda ini tanya sama ini bapak, rupanya anak muda ini jam tangannya ketinggalan. Dia tanya sama ini bapak, Pak jam berapa sekarang Pak? Ini mau berangkat ke Bandung, naik kereta. Dari Gambir ya, berarti mau berangkat ke Bandung. Bapak ini yang khawatir langsung mulai berpikir di dalam kekhawatirannya. Langsung dia berpikir sebentar. Kalau anak ini tanya jam berapa, saya bilang jam 9.30. Terus anak ini tanya, anak muda ini tanya, mau pergi ke Bandung Pak? Saya bilang iya. Terus dia tanya, emang Bapak rumahnya di Bandung? Kalau saya bilang iya. Terus dia tanya, Pak rumahnya di Bandung di mana? Saya sebut alamat saya, terus dia tanya boleh mampir gak? Dan akhirnya karena terpaksa, saya bilang iya boleh mampir. Dan kalau dia mampir, akhirnya ketemu anak gadis saya. Dan kalau dia ketemu anak gadis saya, dia tertarik dengan anak gadis saya. Lama-lama mulai mendekati anak gadis saya. Lama-lama pacaran. Dan akhirnya dia melamar anak gadis saya. Dan saya tidak mau punya calon mantu yang jam tangan aja gak bisa beli. Terus langsung dia tutup jam tangannya dan berkata, saya gak tahu. Ini yang namanya pikiran manusia. Limited dan complicated. Anak muda ini bukannya gak punya jam tangan, ketinggalan jam tangannya. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita saat ini? Bagaimana emosi kita saat ini? Bagaimana perasaan kita kalau kita tiba-tiba diminta bertemu dengan pimpinan kita? Padahal kita gak pernah, saudara, disuruh ketemu dengan pimpinan kita. Kita mulai cemas, kita mulai khawatir. Aduh jangan-jangan nih, saya mau dikena PHK, saya akan di PHK. Bagaimana kalau kita harus memberikan presentasi dalam rapat khusus, kita mulai cemas, khawatir. Aduh jangan-jangan nanti saya dibantai dalam meeting tersebut. Bagaimana pada waktu teman kita, teman baik kita, best friend kita tiba-tiba dia berkata, gue pengen merit nih bulan depan. Kita mulai cemas, kenapa? Karena kita sampai hari ini masih bujangan. Kita mulai cemas, aduh jangan-jangan saya sendiri yang gak punya jodoh. Saya nanti akan meninggal dalam kesendirian. Bagaimana saudara pada waktu kita menerima tagihan bulanan dari kartu kredit kita yang jumlahnya besar? Bagaimana tiba-tiba saudara dokter mendiagnosa penyakit kita dan berkata kemungkinan bapak, ibu, bla bla bla. Saudara, saya mau tanya bagaimana perasaan saudara saat ini. Tetapi mari kita jadi orang-orang percaya yang berserah penuh kepada Tuhan. Saya suka mengatakan saudara, mari kita angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Dan jangan dikuasai kekhawatiran. Karena orang yang khawatir imannya tidak bertumbuh. Orang yang khawatir emosinya terganggu. Dan kalau orang yang khawatir emosinya terganggu, fisiknya terganggu. Mari jadi orang-orang percaya yang meyakini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sungguh amat baik. Nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Bila fokus kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib. Supaya setiap kita yang harusnya binasa, tapi karena anugerah dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita, persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Mari kita berdoa saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya setiap kami Tuhan percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya
akan kuasa Tuhan. Percaya akan karya Tuhan yang ajaib buat setiap kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang cemas khawatir karena masalah pekerjaan. Ada yang cemas khawatir karena masalah keuangan. Biarlah kami Tuhan mengangkat tangan kami. Berserah penuh kepada Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang membutuhkan jalan keluar atas masalah keuangan kami. Masalah ekonomi kami. Mungkin kami belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada orang muda di sini yang sedang membutuhkan satu kebutuhan khusus. Orang tua yang punya kebutuhan khusus untuk keluarganya Tuhan. Biarlah kami angkat tangan kami Tuhan. Sebagai tanda kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Memegang tangan kami dan memberikan kekuatan. Segala macam pikiran yang membuat kami menjadi cemas, khawatir. Kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau merubah pikiran kami. Fokus pikiran kami. Kami memfokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mati di kayu salib. Yang mengasihi kami. Yang menebus dosa kami, yang menyelamatkan kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, mari kau persiapkan hati kami untuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada waktu kami menerimanya, kami tahu ada berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus dengan mengangkat sebuah pujian bersama. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama. Kita persiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus dalam ibadah ini berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus? Saudara yang percaya katakan amin.
Mari kita mengucap syukur satu tubuh Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus. Dan di dalam anugerahnya saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara percaya karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, seluruh dosa kita telah disucikan oleh darah yang kudus sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama. Kita bersyukur. Kita berkata terima kasih Tuhan. Kita berkata glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam perjamuan kudus saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan karya terbesar yang terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat terbesar yang kami alami dalam kehidupan kami. Ketika darah Yesus Kristus telah menyucikan kami. Sehingga kami dilayakan masuk dalam hadirat Tuhan. Dilayakan menghadap Bapa di sorga. Dilayakan untuk menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, oleh karena darah Tuhan Yesus, oleh karena korban Tuhan Yesus kayu salib, kami yang seharusnya binasa kami diselamatkan. Kami memiliki jaminan keselamatan, kami memiliki kepastian keselamatan, kami telah memiliki rumah di sorga yang mulia. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, meteraikan perjamuan kudus yang telah kami terima dalam ibadah saat ini. Biarlah setia kami Tuhan mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Tuhan, Engkau menyembuhkan saudara kami yang terpapar COVID-19. Engkau menyembuhkan kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah secara fisik. Kami percaya oleh belur Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami boleh mengalami kekuatan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ya, Ibu Juni Herlina, Saudara Remo Free Lanus, adik Wilson Safar Cendawan, adik Ivon Sande, adik Prisa Sihombing, adik Stephen Taneo, Ibu Uli Sirait, Saudari Meliana, adik Elizabeth Watimena, Pak Sewot Yesurun, Bapak Mangundap, Ibu Sarita Situmpul, Pak Luki Saribatian, dan adik Queen Esther Claire Karipui. Tuhan memberkati, biarlah hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun kehidupannya diwarnai dengan berkat dan anugerah Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk Indonesia. Kami menghadapi situasi yang sulit tengah-tengah pandemi ini, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap berkata buat Indonesia dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Tuhan menolong mimpin negara kami, supaya hikmat Tuhan menguasai setiap kebijakan keputusan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan semangat dan pertolongan, supaya para tenaga medis ini dipakai Tuhan untuk menolong saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang setia mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Tuhan berkati. Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan dalam pelayanan. Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan dalam pelayanan diakonia EH Peduli.
persembahan misi dan persembahan sponsorship. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk saudara kami yang sepanjang minggu ini harus beraktivitas, harus bekerja, harus berjumpa dengan orang lain. Tuhan tetap memberikan kami perlindungan. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap mengikuti prokes kesehatan yang ditetapkan di tengah-tengah kami dalam masa pandemi ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah Tuhan dan mohon berkat dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara. Dan percayalah pada saat kita mengangkat tangan kita, kita menyerahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita ke dalam tangannya. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi buat Bapak sekalian yang selalu setia mengikuti ibadah online. Kita udah lebih dari setahun ibadah online, saudara, dan saya bersyukur banyak jemaat Tuhan yang tetap setia. Saya tahu ada yang mulai berkata, Pak, rasanya sudah mulai jenuh beribadah secara online. Tapi saudara percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Tetap memiliki semangat, memiliki gairah dalam beribadah. Karena kita percaya persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau saudara sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan segenap hati, Tuhan pasti menolong saudara, menguatkan saudara. Justru menurut hasil survei di tengah pandemik, iman banyak orang Kristen itu bertumbuh. Banyak yang bertumbuh di tengah-tengah pandemik. Jadi saya mendorong jemaat Tuhan tetap beribadah. Kita ada ibadah secara online pagi hari ini saudara. Ya, jadi kita masih secara online. Ada ibadah buat anak-anak jam 9, ada ibadah buat remaja dan pemuda youth ya. MP Youth itu jam 3 sore. Nanti ada pengumuman juga untuk ibadah, mungkin juga ada ibadah-ibadah yang lain seperti kayak Young Couples and Pro, ada ibadah FWS. Ikuti semua ibadah. Kita akan bertumbuh dalam Dia. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat dan berkemenangan di dalam Dia. Ya, jadi saya menolong jemaat Tuhan ikuti prokes dari pemerintah. Ya, selalu memakai masker, selalu cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun, ya, membatasi mobilitas, interaksi, meningkatkan imun dan iman, jauhi kerumunan, jaga jarak. Tuhan memberkati kita. Have a blessed Sunday. Amen.
cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku dan bahagia.